Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadza Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra yang artinya sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, dan Al-Quran ini memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melaksanakan amal soleh, bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar, yaitu surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu, sebaik-baik umat beliau, sebaik-baik umat Islam adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya lagi. Pada saat ini kita insya Allah akan mempelajari salah satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran tentang zakat, infak, sedekah. Pada kesempatan lalu kita sudah membaca ayat pahala infak fi sabilillah. Pahala infak fi sabilillah, Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Di sana sebutkan bahwa infak fi sabilillah itu disebutkan sampai 70.000% balasannya, dan kata 7 itu menunjukkan banyak, padahal tidak terbatas. Pada kesempatan ini kita lanjutkan ayat berikutnya. Jadi insya Allah Al-Quran kemudian kita baca Bulughul Maram, atau memang kedua-duanya kita baca. Jadi sekarang berapa? Ayat berapa? 26. Kita baca dulu supaya dapat pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة
menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Summa, kemudian, la, tidak, yutbi'una, mengikutkan, ma anfaqu, yang mereka infakkan itu, manan, dengan menyebut-nyebut, mengingat-ingat, wala adza, dan juga tidak mengikutkan yang mereka infakkan itu dengan menyakiti. Kalau dalam terjemah itu menyakiti yang menerimanya, tapi pakai kurung. Lahum ajruhum, bagi mereka atau mereka akan memperoleh ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim, bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, dan permohonan maaf, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah harta, yatba'uha, yang diikuti azan, yang menyakitkan, wallahu, dan Allah, ghaniyun, maha kaya, halimun, maha halus, atau di sini maha penyabar, halimun. Kemarin kita bicarakan tentang pahala infak fisabilillah, dan kita sudah mulai ya, yang namanya sabilillah itu adalah segala aktivitas untuk kegiatan Islam, memajukan Islam, mempertahankan Islam, menyebarkan Islam. Itu sabilillah, jalan Allah. Jadi tidak disebut dirinci satu-satu, tapi diumumkan, fi sabilillah, di jalan Allah. Yang sebut jalan di sini adalah bukan yang konkret ya, tetapi memang jalan kehidupan. Kalau jalan biasa itu artinya torik. Nah, torik. Tak orang Arab geningan ketika di Mekah ya, lantarannya jewe tarik. Orang Indonesia teh disebut gitu teh lompat lu ditarik. Tarik gitu. Padahal mah eta teh ngahalangan jalan. Jadi beri jalan. Nah, itu torik atau syari. Syari itu jalan. Kalau di sini menggunakan sabil. Sabil itu memang diartikan jalan Allah. Jadi ada dua pengertian, ada yang konkret berupa jalan yang kita telusuri, dan jalan dalam arti jalan hidupnya mah gitu. Jalan hidup. Jalan ngitung oge jalannya cenah kumaha. Di sini disebutkan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka. Jadi yang diinfakkan itu tidak banyak. Yang diinfakkan itu adalah lebih daripada keperluan. Dan infak yang paling besar pahalanya adalah infak untuk keluarga. Untuk keluarga. Daripada infak fisabilillah. Karena itu ada ketentuan yang diinfakkan itu yang sebagian lebih daripada keperluan. Kita buka sama terjemahannya. Nah, kalau di pasien tugas buka ayat 218 Al-Baqarah 219. Kita sudah baca sebetulnya, tapi kita baca lagi. Yang ada artinya silakan arti. Badai ayat ya 218. Mohon mangga hartosna.
Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang qomar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Iya. Jadi di sini yang kita ambil, mereka bertanya apa yang harus diinfakkan. Di sini kan ya tadi sebutkan orang-orang yang berinfak, kemudian ada perintah infakkanlah di jalan Allah, itu ada perintah. Nah, mereka bertanya kepada sahabat itu, apa yang harus diinfakkan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, katakanlah Nabi Muhammad, qulil afwa, lebih daripada keperluan. Jadi kebutuhan, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tertier. Nah, kebutuhan primer yang dimaksud itu pokoknya asal bisa hirup kan? Primer mah sandang, pangan, papan, dua tempat, mengontrak tem aya keur ngontrakna, bisa pakai pakaian dan bisa dipakai makan. Lebih dari itu infakkanlah. Pahala yang paling besar kedua setelah infak untuk keluarga adalah fisabilillah. Tapi di sini ada syarat. Summa, kemudian la yutbi'una, mereka tidak mengikutkan ma anfaqu, apa yang mereka infakkan itu, manan itu menyebut-nyebut. Coba diartikan dulu itu ayat 26 Ini tidak ada terjemahnya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya. Manan itu menyebut-nyebut, di sini kan mengiringi ya. Iya. Mengiringi itu begini, setelah infak, nah ada tindakan selanjutnya, tindakannya adalah menyebut-nyebut. Kalau menyebut-nyebut berarti dia ingin diketahui oleh orang lain. Letak disebut-sebut oge. Bahkan ada kesenangan jika orang lain menyebut-nyebut infak kita. Nah, ini amal hati ini. Kalau seseorang itu berinfak ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka pahalanya itu pahala untuk pujian. Apabila ingin mendapatkan pujian tetapi orang lain tidak memujinya, dia tetap tidak akan dapat pahala. Orang lain yang memuji itu kan hanya terbatas. Ya tapi mun mana ingat. Kalau tidak ingat, buat apa menyebut-nyebut amal-amal kita? Tetapi apabila orang itu memuji padahal kita tidak mengharapkan pujian, nah itu tidak ada masalah. Jadi amal hatinya itu niat. Kita berinfak karena Allah, kemudian orang lain tahu dan orang lain itu memuji, itu urusan mereka. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keikhlasan seseorang itu berinfak dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu, tapi di urang mah justru tangan kiri yang tahu. Sebab ketika ngasupkeunna di kitu. Ya, ditutupan dengan tangan kiri. Mengapa ditutupan dengan tangan kiri? Karena takut diketahui orang lain bahwa yang kita masukkan sedikit.
Yang dimaksud dengan tangan kiri itu kan tangan mah selalu berhubungan. Tangan mah ada nasihat pernikahannya Ibrahim Qadra. Nasihat pernikahan itu kun kayadain wala takun kal uzunain. Itu nasihat untuk suami istri. Jadilah seperti dua tangan, jangan sampai kamu seperti dua telinga, sekalipun satu tempat seumur-umur tekungsi panggih. Telinga mah celih udah gue gitu. Tapi kalau tangan itu saling membantu. Kalau tangan kiri itu gatal, ngagaro mana? Nah, tangan kanan gatal, nyeri diusapan dengan tangan kiri. Itu bagaikan suami istri seharusnya begitu. Tangan kanan tugasnya ngahuap, tangan kiri moyah nawe dihanap. Tapi suatu saat tangan kiri itu ingin berhias, dipamakekeun ku leungin katuhu. Nah, dipamake. Ya, cincinnya itu berarti keikhlasannya ada di sana. Kita gitu baik sok pakai sorangan tante gitu. Dan selalu bersama, kalau bekerja juga selalu bersama. Sehingga seseorang menginfakkan hartanya itu, istrinya tidak tahu itu tangan kiri, atau suaminya tidak tahu itu tangan kiri. Tidak diartikan tangan kiri itu perempuan, tidak. Tapi memang perempuan pekerjaannya begitu ya, hukumah gitu kan, bersih gitu. Nah, kemudian suaminya harus bisa menghiasi atau menghiaskan perempuan istrinya tangan kirinya itu. Tak ada paminta tidak. Memang suami istri mah beda kahayang. Kalau suami itu sukanya makan, kalau istri sukanya berhias. Karena itu ketika akan ada undangan, istri mah sudah dandan dan sudah memilih baju. Nah, ke dandan teh suami mah maka karena itu harus saling membantu. Bapak atuh tong tuang wae geura dangdos. Nah, gitu kata istrinya. Kata suaminya, ibu geura sarapan. Nah, itu tangan kanan dan tangan kiri. Jadi yang paling tahu itu adalah istri dan suami. Ketika istri berinfak, suami tidak tahu. Disangkanya pemberian suami itu habis untuk makan, habis untuk kepentingan keluarga. Padahal ayahnya saker bedak. Maksudnya ada sisa untuk disedekahkan. Kan dibagi itu ya, kotak PJ itu ya. Kotak PJ itu. Tapi tahu-tahu sudah penuh sejak itu 2000-an. Tapi kalau lupa, wah kemarin tidak infak ini, nah, itu termasuk fisabilillah juga. Tidak infak, nah, kemudian digantian untuk 2000 deui atuh. Kalau sudah 5 hari mah 10.000 atau 1 hari 10.000, ya jadi 20.000 gitu. Suami juga begitu. Dikira oleh istrinya penghasilannya hanya sekian. Padahal ya TSTG. Namun TSTG teh ti sisi ti gigir. Gajinya memang sekian, tapi aya TSTG. Tidak tahu istri itu, suami itu pergi aya SPJ na. Kan SPJ mah tidak diketahui. Tahu, hah? Tahu. Matakan ngomong kopiah hideung gitu. Kapungkur mah diselapkeun di dieu nya. Diselapkeun. Kopiahna teh geus butut. Terus tinggalin eta disusul. Disusul eta kopiah. Ai cek babaturanna teh balik jeung kopiah butut pake disusul, lain ku kopiahna. Nah, itu ada uang tiktak, uang taktiknya. Ada uang jaga-jaga. Nah, jadi memang
si istri jangan begini, sok sabaraha penghasilan ayeuna ti mana wae sabar, jangan begitu. Dibebaskan saja supaya dia bisa berinfak yang tidak diketahui oleh istrinya. Istrinya juga mana cenah laporan? Oh, laporan. Nuduh meuli bawang, meuli eta teh aya laporan penghasilan sakitu atau pemasukan dari suami terima sekian per hari ditulis hiji-hiji. Wah, itu. Silahkan saja itu tidak apa-apa. Tapi ada yang diinfakkan. Infak itu mudah sebetulnya. Misalnya, kampung naik teh cenah. Kira-kira. Kampung teh sabeungeut sabaraha? 3.000. Nah, ieu mah hayang 5.000 dua. Seharusnya 5.000 mah hiji we. Tong ditawis. Dan itu termasuk infak. Walaupun tidak disebut infak fisabilillah. Itu sedekah. Ieu mau ditawar, usum duku, ditawar terus ngasaan beli henteu. Canak deui begitu sabaraha cenah kitu. Tapi kedua-duanya tidak jujur. Sebab ke tukang dagang oge henteu sakilo dikurangan 2 os. Jadi nu itu nipu, nu ieu nipu. Nah sini infak fisabilillah. Dan memang ketika infak fisabilillah biasanya besar. Yang besar itu ya kalau kita bukan receh lah gitu ya, infak fisabilillah. Bukan receh tapi ada punya nilai. Sehingga ada perasaan ingin diketahui oleh orang lain. Bahkan ketika hasilnya ini sudah terwujud, hayang disebut-sebut bahwa saya infaknya paling besar terhadap masjid ini. Ada perasaan itu. Karena itu perasaan itu harus direndam. Dari siapa tahu ada perasaan itu? Memang Allah Subhanahu wa taala memberi jalan untuk berbuat takwa dan memberi jalan untuk berbuat maksiat. Itu Allah tuh begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu fujuraha untuk berbuat dosa, wa taqwaha dan berbuat takwa. Nah, di sini kita bisa meredam. Karena itu, untuk menghindari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan infak itu jangan besar-besar. Sedikit ya. Tapi yang rutin. Sebab kalau infak sedikit mah tak malu diketahui oleh orang lain. Sabaraha cenah bapak ieu bangun masjid cenah tetangga nuhun cenah ieu teh sae. Sabaraha bapak infakna wah moal beja-beja da saeutik atuh. Sabaraha saeutik ya kan rutin lah itu jadi moal beja-beja. Dan infak fisabilillah itu bukan hanya satu objek, tapi harus ada beberapa objek atau beberapa tempat. Karena itu tidak akan disusul nanti oleh ahli waris. Tidak akan disusul. Bapak teh infak teh ka saha wae, poho deui sampai lupa. Di masjid mana wae lupa. Tapi kalau hanya sekali infaknya bikin masjid satu, kemudian dia tidak infak lagi, nah itu bisa digugat oleh ahli waris. Bagaimana yang saya sebutkan dulu, kan ada masjid yang dijual. Iya. Jadi di suatu komplek gitu, sudah jadi komplek orang kaya ini, komplek kemudian diwakafkan. Nah, masjidnya dikarenakan misalnya di suite gitu tak. Ketika diterima oleh ahli waris, mereka tidak mau membeli tanah yang ada masjidnya. Ya terpaksa masjidnya juga dijual. Hilang itu sabilillahnya. Tapi kalau sedikit-sedikit gitu, kali 10 juta, kali 10 juta, 10 juta gitu. Kalau banyak itu kan dihitung untuk ahli waris. Tetapi yang paling baik ahli waris kita itu harus sama-sama sadar bahkan membantu atau bahkan menambah. Jadi tidak semua ahli waris begitu.
Itu kan Masjid Agung digugat, Pajagalan digugat, Viadik digugat. Kalau orang tuanya pada kaya, kemudian anak cucunya pada miskin, tanah sejengkal di Bandung itu sabaraha. Nah, kita jangan menggugat, kasihan orang tua kita yang sudah infak fisabilillah kemudian digugat. Manan di sini juga diartikan ikhlas, ya, tidak manan itu. Nah, keikhlasan ini harus dijaga. Mungkin saja dia itu ikhlas sampai 10 tahun mah, tapi setan selalu menggoda. Setan selalu menggoda. Ingat ya teh, misalnya kita masuk ke sebuah masjid, kemudian kita tidak dihormati di masjid itu teh. Kan ada ya ceritanya begini. Jadi memang sudah tua, kemudian itu masjidnya juga infak dari dia, wakaf gitu. Dan dia mempunyai tempat khusus, kan pakai kursi. Itu di Jakarta itu. Kursi oleh DKM disediakan kursi untuk orang tua itu. Karena menghormat orang tuanya, karena ke orang tuanya dan menghormat dia sebagai pewakaf atau mewakif. Sediakan kursi. Setelah beralih kepemimpinan, kepengurusan, DKM berikutnya atau koyem berikutnya tidak tahu. Kemudian orang tua ini kesiangan, Jumaah hayang diuk didinya. Cek DKM teh. Di mana we diuk mah mawa kursi sorangan itu bisa diuk mah nangtung makan begitu ceritanya. Nah, jadinya apa? Timbul ieu teh menang urang. Itu setan mah didinya apa? Tuh nu nyaho. DKM ayeuna mah teu nyahoan saha ieu teh. Kade Pak. Jadi kalau sudah seperti itu ya kita harus tahu diri. Tahu diri, tidak penuh asana mah disediakan ya di juru, bahkan mun kaberangan oge ieu mah kudu dikosongkeun we eta mah sebagai penghormatan. Itu boleh sebetulnya. Nah, karena itu juga si pihak DKM harus berlaku sopan kepada setiap yang datang ke masjid, disediakan. Bahkan di sini juga harus sediakan kursi. Nah, sediakan kursi kita. Sebab ada suatu masjid yang tidak ada kursi, da ieu teh mimbarna teh ngahiji jeung kursina teh Pak. Ketika orang itu mau sholat, bahkan membawa kursi ti imam. Ini tamu yang datang lagi. Saya pernah itu di Karawang. Kemudian orang tuanya saya kenal. Sampai saya katakan begini, cobalah pinjam kursi. Karena tidak ada ya bangku perangki perangki diajar baru dah ya, sediakan saja di sana. Waktu ditanya, Ustaz saya itu teh, saya tidak tahu, yang jelas dia mau sholat baris diuk. Nah ini harus disediakan kalau ini jaraga gitu namanya. Jadi pasien cakap hiji. Kalau di masjid di Balai Endah itu aya opat. Nah jajar opat. Jadi mun Jumaah eta mah kosong gitu. Cenah ayeuna mah 3, berarti tos naon hiji. Atawa nambahan jadi 5 berarti yang gitu. Nambahan. Nah itu menghormati. Nah di sini setan itu selalu menggoda. Itu harus bisa menahan diri. Ulah dibeja-beja eta. Jadi caranya kita berinfak itu boleh ngagebrok juga ya. Bro, ini masjid saya bikin untuk saya gitu. Dari saya semuanya tidak apa-apa itu. Tapi jangan satu saja. Jadi banyak masjidnya. Di Bojong Soang saya masjid 99 itu ya. Membangun di mana saja. Bahkan orang yang membangun itu di Bojong Soang 2 ya, Al-Hidayah. Al-Hidayah. Jadi orang yang membangunnya juga apakah tahu di sini atau tidak? Lihat gambarnya saja dia itu. Kita lanjutkan.
Wala azan dan tidak menyakiti. Di sana kan menyakiti yang menerimanya. Perasaan penerima. Di sini sebetulnya pakai kurung itu teh. Ya. Siapa yang menerimanya? Kan panitia. Masjidnya juga bukan milik panitia. Di sini menyakiti itu bisa saja menyakiti orang lain. Bukan yang menerima tapi orang lain. Jadinya mah gaji gede, mobil halus, ari infak saeutik, gitu. Ya katanya itu kan urusan dia. Jadi dia mah pas-pasan. Eta aya dongeng, aduh. Dongengan tuh. Dan apa teh biasa dongengna. Nah barangkali dongengnya sudah sampai kepada ibu-ibu ya, bapak-bapak. Jadi aya tukang ojo ngarobrol. Jika hasilnya satu hari itu 150, ada yang menyisihkan untuk rumah, beli motor baru. Nu ieu mah menyisihkan untuk umroh. Jadi selalu menyisihkan untuk umroh gitu. Sampai ada orang kaya mendengar, wah hebat, saya sendiri belum umroh. Kalau ini sudah menyisihkan untuk umroh. Gitu. Waktu ditanya, Bapak mau umroh? Bukan. Itu istri saya namanya umroh. Salah. Saya tidak bisa naik haji. Ya, gitu. Jadi jangan sampai orang lain tersinggung karena tidak infak. Motor halus, berarti motor nanti menang. Tuh, oke. Sebab tidak ada yang tahu tentang keuangan kecuali pribadi. Kan aya anu diberi mobil gitu ya. Padahal dia tidak punya pekerjaan. Pekerjaannya itu hanya mengurus pila. Dia digaji, mobil diberi, Pak, ngurus pila gitu. Dia bukan punya dia, tapi keluar dari pila dia itu, pakai mobil lagi. Bating supirna itu teh. Nah itu infaknya di sini harus ikhlas. Lahum ajruhum inda rabbihim. Jika infak fisabilillah itu ikhlas karena Allah, tidak mau disebut-sebut walaupun ada yang menyebut bukan salah dirinya dan tidak menyakiti orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari Allah karena dia ikhlas karena Allah. Sekali lagi, jika karena ingin dipuji, maka pahalanya hanya pujian. Jika pahalanya ikhlas karena Allah, sekalipun mereka tidak tahu, maka Allah akan memberinya. Jika orang Arab biasanya begitu. Jadi orang Arab itu banyak membangun masjid. Di antaranya di kita, itu masjid PPK di orang Arab itu. Saya sampai sekarang tidak tahu itu turunannya siapa, orang Arab namanya. Hanya disebut saja bisa itu. Ada namanya. Itu juga oleh panitia disebutkan begitu. Jadi jauh kalau kita yang dekat di sini, yang jauh juga kan ada. Nah, orang dia sok touring, misalnya puntennya touringnya kalau itu ke cabang. Aneh touring ke kuliner wae. Ke cabang. Cabang di sini sedang membangun misalnya jamban. Kita sumbang bapak teh saha abdi anggota ti Bojong Soang. Bojong Soang teh mana cenah kitu. Wah teu apaleun hese nyusuan ge kadinya teh. Paling-paling itu menyebutkan itu ti Bojong Soang ti Bandung, apana Bandung bungkul duka jadi seseorang begitu. Jadi yang kita harapkan hanya pahala dari Allah, maka Allah lah yang akan memberi pahala itu. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada perasaan takut bagi mereka. Bagi orang yang menginfakkan di jalan Allah tidak ada rasa takut nanti pada hari kiamat. Takut hartanya tidak akan terbawa, tidak. Justru hartanya nanti akan dibawa sudah di sana.
Kan ada hadis, siapa yang membangun masjid maka dia akan dibangunkan istana di surga. Tapi eta mah aya anu nyieun masjid tapi tara salat. Kumaha cenah Ustaz? Nya da imah nama aya di ditu. Punten mah bisa dikontrakeun, da batur ge baru gaweun. Nah, di sini yang membangun masjid itu bukan, dan membangun mudah, Pak. Bangun masjid. Tapi jangan sampai masjid itu kosong. Memeliharanya itu, memakmurkannya. Kan ada ya di Bandung, oh nyieun masjid ente. Masjidnya bagus tapi sepi. Nah, di sini tidak ada rasa takut bagi mereka. Pada hari kiamat itu hal yang menakutkan, lebih takut dari yang pernah kita rasakan. Coba saja, Pak. Pada hari kiamat kan gelap. Kemudian buligir. Kemudian berjalan tidak tahu arah. Terdengar suara neraka, sok rek kumaha. Teh saha anu asup teh. Ieu teh jalanna lain, Pak. Sieun itu. Dan nerakanya juga dijaga oleh malaikat yang jarangkung badag, Pak. Keras, galak malaikat teh. Apalun kalau doraka teh lumpat teh ka sukuna. Barang teh lumpat kali cek siga newak naon lah gitu. Balik mah hese. Maksudnya malaikat tidak ketemu di udang, sebab malaikatnya juga badak ditewakan. So saat itu kita sudah terkurung, bukan kita ya. Mereka ya, batu sudah terkurung dirinya, tiga newak hayam, bari terus di kandang Pak, gampang. Ditewakan, itu ada rasa takut. Kemudian nu dialungkeun ka neraka teh ngoceak deui. Terdengar. Coba Pak. Atau bisa dibayangkan seperti ada orang yang naik kapal, juga kapal pesiar gitu. Nah, kita sudah tahu kannya filmnya. Kapalnya terbakar, setengah badannya tenggelam. Ngojay itu bisa. Nuti luhur ka harap, nuti harap ka luhur. Buat kali itu ka dia. Ingat kepada dunia atau ingat kepada lemburna. Oh, cerik kasada batu dia sarua cerik. Sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kiamat itu orang akan meninggalkan anaknya, meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya, saudaranya, istrinya yang dulu berjanji sehidup semati, hari itu mah ditinggalkeun. Saya pernah itu naik bis ke Sukabumi, jadi sudah pulang sebetulnya di Bebas. Bisnya kebakaran. Di belakang mesinnya terbuah gitu. Dan sebelumnya terjadi kebakaran bis tahun berapa ya pokoknya mah harita teh, sehingga setiap bis yang bagus itu kudu aya palu dina eta teh. Kaca teh itu ditakwakeun itu sebagai jalan darurat ya. Gitu. Harita mah atuh acan. Dan naik itu kebakaran ribut, saya duduk di tengah. Dikarenakan saya pulang ngaji ini ya, tenanglah mun maot oge nya pantos ngaos. Kita mau ribut urang barang bawa ka ditu ka dieu. Aya ibu-ibu ngamek ka abdi teh. Da tasna ngait. Tong dibedo atuh. Gitu kan, lalu masih tiukeun hari teh, da cekenek teh tenang, lain kebakaran cenah ieu mah cekenek teh nya menenangkan gitu, moal cenah, moal sampai meledak gitu. Membawa budak itu, turun semuanya, nu dicekel teh budak batur, budak manehna mah sare keneh di jero.
Waktu itu kepanikan pada saat itu, rasa takut. Nah, orang yang berinfak fisabilillah dengan syarat-syarat yang tadi itu tidak akan merasa takut. Sebab ketika terjadi kiamat, orang-orang itu atau kita belum bangun. Kan tenang, eta mah nu maot mah. Hei, coba tingali. Nu maot tenang we, sebentar para saya gitu. Karena itu kita bangunnya belakangan, tidak akan menyaksikan hari kiamat terang-terang teh. Tos aya di paeuneun surga we. Nikmat teh kitu mah tidak mendengar neraka, tidak mendengar riweuh. Saya pernah tuh di Hotel Green Pasun. Pasunannya itu. Nah, jadi yang satu kamar teh berdua, saya ustad itu. Ketika terjadi gempa saya keluar. Kemudian di luar teh, wah lebih bahaya Pak. Sebab ngebulucun ke kala luar. Saya masuk lagi. Setelah itu gempanya beres, diugahkeun. Ustaz teh poho teh ngugahkeun Ustaz teh. Naon tadi teh cenah? Tuh, itu teh apa naon? Aya gempa teh apa naon? Sebab sedang tidur. Itu lah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan bersedih. Sedih itu apa? Sedih karena dia punya harta banyak tapi tidak terbawa. Sedih itu. Sehingga orang yang kena banjir rumahna teh ngangkleun katingali Pak. Pan rumahna teh RSSSS. Nanti hah? Sempit sumpah sisi solokan. Sangat sederhana sekali. Sempit sumpah sisi solokan gitu. Jadi kasodeta solokan ngangklung gitu hartana teh tidak bermanfaat. Kan sedih teh. Ceritakan kepada orang lain, saya punya rumah, seorang rumahnya tidak ada. Dan banyak kesedihan pada saat itu. Sedih karena berpisah dengan keluarganya. Sedih karena sakit hati. Karena amalnya banyak tapi tidak bermanfaat, itu kan sedih. Nah, orang yang tadi itu tidak akan begitu. Satu ayat lagi. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, dan permohonan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan yang menyakitkan. Nah, di sini untuk suami istri, saya pernah menjelaskan ini. Ketika suami memberi kepada istrinya harus dengan kata-kata yang baik. Akang teh hayang lain teh hayang gede meretengan sakitu. Hayangna mesti gabatur, hampura. Nah, itu kan kata-kata yang baik. Tibotan kitu dialungkeun, tah kudu mahi cenah saburaneun. Hese nya ngan duit teh. Padahal uangnya sama ya. Uangnya sama sekian. Tapi eta mah hese yang duit teh. Entar tong make meuli lipstik itu ieu geus ke dahar tah lihat itu. Kata-kata yang baik tadi lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti istri. Dan istrinya juga harus menerima dengan kata-kata yang baik. Disuhun atuh katampi ku abdi bapak sakit ge alhamdulillah batur mah teu beunangan. Ngan hiji we ti abdi mah bapak tong loba kahayang. Kalulusan. Lamun takdirkeun tuang teh eta deui tong nyanyi. Ada rumah saya dengan sakitunya. Itu kan bagus. Manyangan sakieu mahi kana naon? Deur teh parasea teh unggah bulan teh. Mahi kana naon? Jeung nyaritakeun salaki di warung balanya bari jeung bala-bala beak 5 kan ngobrol kan. Jajan budak nya duaan ngobrol kepanggih tah kade entak tong sok ngobrol di warung teh. Saperluna we ngobrol mah. Komo jeung nyaritakeun salaki, wah itu menyakiti tah. Lebih baik kata-kata yang baik dan permohonan maaf, hampura da ieu mah mararaha gitu atau hampura bilih teu raos gitu. Makanya si suami itu jangan marah sebab
ketika menikahi istri kan tujuannya membangun rumah tangga ya, bukan membangun rumah makan. Membangun rumah makan harus enak. Wallahu ghaniyyun halim, Allah itu maha kaya. Belum diartikan itu, baca coba aja. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah maha kaya, maha penyantun. Ya, Allah itu maha kaya. Artinya apa? Kalau kurang minta kepada Allah. Dan kita jangan salah meminta. Adek, bukan minta uang yang banyak, bukan minta harta yang banyak, tapi itu yang berkah. Teh menerima uang 10 juta, wah, atau budak ke rumah sakit pan amak-amakan kene tajun menang duit pakai kebayar ke rumah sakit, seharusnya mengucapkan alhamdulillah paingan abdi teh kenge arta sakit da keur biaya nu ieu, tak kan beda, kan tetap saja keluar, karena itu berkah. Saeutik mahi loba nyesa, da ieu mah saeutik teu mahi mun katambahan loba teu nyesa. Jadi mintalah kepada Allah. Doanya mudah. Allahumma warhamni wahdini warzuqni. Tuh. Jadi tidak pakai wajburni. Ini di luar salat ini. Kalau dalam salat kan Allahumma warhamni wahdini warzuqni. Ini Allahumma warhamni wahdini warzuqni. Berilah aku rizki. Bukan milik, rizki. Hayang mobil alus, dah batur boga mobil alus. Kajenting second mogok di jalan Pandriwe. Ari kitu mah tegaungan mobil cicing we kitu. Cenah bade ngiring tuh. Rizki eta teh. Ya mah dongeng abdi teh hayang olahraga, lumpang, papanasan bolak-balik. Da teu tiasa apa? Tukang ojek susah atuh meuli ka mapah naik cenah kitu. Arek leumpang alah naik we teu tulus olahraga. Ya ti pasantren, ti rombong ka pasantren. Mapah hari teh da Ustaz motorna ka mana kumaha? Urang omean ku abdi. Aya cenah sehat di hayang leumpang. Alah cenah Ustaz capek naik we. Limaan anu lawar teh. Diri we. Seting rezeki tak gitu. Iya, pada ayeung teu wau saha eta teh kitu. Menika liren heula, aduh ningali ustaz cenah awatos mapah papanasan teh pira teh dia kan 200 meter. Seting rezeki. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Di sini pada umumnya nyatakan keikhlasan. Jadi ikhlas, harus ikhlas karena Allah. Dan jangan mengharapkan pujian atau jangan menyakiti orang lain.